Di pembahasan kali ini, kita akan bongkar sebuah studi ilmiah yang keren banget. Studi ini nemuin cara untuk bikin pertanian jadi lebih berkelanjutan. Dan ini bukan soal teknologi canggih atau drone di mana-mana. Jawabannya justru ada di dunia yang tersembunyi, persis di bawah kaki kita. Oke, coba kita pikirin bareng-bareng. Gimana kalau selama ini kita tuh nyari solusi di tempat yang salah? Studi ini ngajak kita buat, lihat ke bawah, ke dalam tanah. Karena bisa jadi jawaban untuk salah satu tantangan pertanian terbesar kita ternyata selama ini nungguin di sana. Nah, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong masalahnya apa. Dan percaya atau enggak, semua ini berawal dari sesuatu yang kita pakai hampir setiap hari. Yap, kapas. Kapas itu penting banget. Bayangin aja, hampir sepertiga serat di seluruh dunia itu datangnya dari kapas. Tapi ada harga yang harus dibayar. Masalahnya muncul dari praktek menanam kapas di ladang yang sama, terus-menerus, tahun demi tahun. Nah, praktik ini, yang sering disebut monokultur, ternyata ngerusak kesehatan tanah parah banget. Jadi, apa sih masalahnya? Coba deh bayangin, tanah itu kayak baterai. Setiap kali panen, energinya kesedot, nutrisi pentingnya hilang. Di saat yang sama, penjahatnya, yaitu patogen berbahaya kayak jamur fusarium ini, malah jadi makin kuat. Ujung-ujungnya, hasil panen makin anjlok dan seluruh sistem pertaniannya jadi gampang rapuh. Sekarang kita bakal nyelam lebih dalam lagi, karena pertarungan yang sebenarnya itu bukan di daun atau di batangnya, tapi di sebuah, sebut saja medan perang mikroskopis yang namanya rhizosfer. Rhizosfer. Oke, ini istilah ilmiahnya, tapi gampangnya gini, anggap aja ini kotanya para mikroba yang super sibuk, persis di sekitar akar tanaman. Atau analogi yang lebih pas mungkin ya, anggap aja ini ususnya si tanaman. Penting banget buat nyerap nutrisi dan ngelawan penyakit. Disinilah semua keajaiban terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya, jauh banget. Di satu sisi, kita punya rhizosfer yang sehat. Ini tuh kayak ekosistem yang seimbang, penuh sama mikroba baik yang beragam yang ngebantuin si tanaman. Terus di sisi lain, nah ini yang terjadi di ladang monokultur tadi, rhizosfernya stres berat. Sistemnya nggak seimbang, penjahat mikroskopisnya berkuasa, dan akhirnya bikin tanaman jadi kelaparan nutrisi. Para peneliti di studi ini nyimpulinnya dengan pas banget. Dysbiosis mikrobioma rhizosfer. Oke, kedengarannya rumit ya, tapi intinya simple banget kok. Komunitas mikroba di sekitar akar itu jadi kacau balau. Nah, ketidakseimbangan inilah akar dari semua masalah yang kita lihat di ladang kapas itu. Oke, jadi kalau masalahnya adalah kehidupan di dalam tanah yang lagi nggak seimbang, logisnya solusinya adalah dengan masukin kehidupan baru ke dalamnya kan? Nah, itulah yang mau diuji di eksperimen ini. Dan para ilmuwan ini nggak milih lokasi yang gampang loh. Mereka sengaja datang ke ladang kapas di Xinjiang yang udah ditanami tanaman yang sama selama 23 tahun. Bisa bayangin? Ini salah satu kondisi tanah yang paling stres dan paling menantang. Tempat yang pas banget buat nguji, apa tanah ini masih bisa disembuhin? Nah, kenalin pahlawan di cerita kita, pupuk bioorganik, atau kita sebut aja PBO. Ini bukan pupuk kimia biasa ya, anggap aja ini paket komplit 2 in 1. Isinya ada bahan organik sebagai makanan buat tanah, dan pasukan mikroba baik, contohnya Bacillus amyloliquefaciens, sebagai tentara yang bakal menyeimbangkan lagi ekosistemnya. Setelah 2 tahun eksperimen di lapangan, akhirnya datanya keluar. Pertanyaannya, apa pupuk hidup ini beneran bisa bikin perbedaan? Yuk, kita lihat hasilnya. Dan ini dia hasil utamanya. Peningkatan hasil panen kapas sebesar lebih dari 28%. Di dunia pertanian, angka segitu tuh bukan cuma kenaikan kecil loh. Ini perubahan besar yang bisa ngaruh banget ke pendapatan para petani. Dan bukan cuma hasil panennya aja, coba lihat grafiknya. Tanamannya sendiri tumbuh jauh lebih besar dan lebih sehat. Total biomasa, ini tuh pada dasarnya berat kering dari seluruh bagian tanaman ya, naik sampai hampir 62%. Ini bukti tanamannya jadi jauh lebih kuat dan lebih tangguh, dari akar sampai ke pucuk. Masih ingat si penjahat yang namanya fusarium tadi? Nah, PBO ini langsung ngelawan dia. Populasi jamur berbahaya ini turun drastis, lebih dari 36%. Jadi, PBO itu nggak cuma ngasih makan tanaman, tapi juga aktif ngelindungin tanamannya dengan cara neken musuh-musuhnya. Oke, gambar ini mungkin kelihatannya rumit ya, tapi ini nunjukin sesuatu yang luar biasa. Anggap aja ini jaringan sosialnya para mikroba di tanah.
Setiap titik itu satu jenis mikroba dan garisnya itu interaksi di antara mereka. Lihat yang di kiri, yang cuma pakai pupuk kimia. Jaringannya renggang, simple. Terus bandingin sama yang kanan, setelah ditambah PBO, wih, jaringannya jadi jauh lebih padat, kompleks, dan saling nyambung. Ini bukti visual kalau komunitasnya jadi lebih sehat dan kompak. Biar lebih jelas, kita lihat angkanya ya. Jaringan mikroba di tanah yang cuma dikasih pupuk kimia biasa, itu punya sekitar 1.600 koneksi. Tapi, begitu ditambahin PBO, jumlah koneksinya meledak jadi 3.250, lebih dari 2 kali lipat. Artinya apa? Artinya komunitas mikroba ini jadi lebih kompak, lebih tangguh, dan lebih siap ngadepin masalah kayak penyakit atau kekeringan. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Singkatnya, begini cara PBO menyembuhkan tanah. Dia ngisi lagi bahan organik tanah, ngundang lebih banyak bakteri baik kayak Lizobacter, aktif melawan patogen jahat, ngebangun jaringan mikroba yang kuat buat nekan penyakit, dan pada akhirnya ningkatin hasil panen secara berkelanjutan. Penting untuk diingat, ini tuh bukan cuma soal kapas di Xinjiang. Ini bisa jadi cetak biru loh, sebuah panduan yang nunjukin gimana kita bisa berubah dari yang tadinya cuma ngeruk tanah, jadi benar-benar nyembuhin tanah. Kita bisa menciptakan sistem pertanian yang jauh lebih sehat buat generasi mendatang, dimanapun kita berada. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting. Kalau kita aja bisa menghidupkan lagi kehidupan di bawah kaki kita, membalikkan kerusakan yang udah terjadi puluhan tahun, dan bahkan menanam bahan pangan dengan cara yang justru menyembuhkan planet ini, coba bayangin, apa lagi yang bisa kita capai?